Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Devinda dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa, dan dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai ruang lingkup filsafat umum. Saya berharap dalam video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat membantu semua orang agar lebih memahami tentang ruang lingkup filsafat umum. Dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mari kita mulai. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek. Yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan. Seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang dimulai dari premis umum menuju kesimpulan yang lebih spesifik. Artinya jika premis-premis yang diajukan benar, maka kesimpulan juga itu yang dihasilkan itu harus benar. Sedangkan pendekatan induktif adalah proses penalaran yang dimulai dari pengamatan khusus untuk menghasilkan kesimpulan umum. Ini berarti bahwa meskipun premisnya benar, kesimpulan yang dihasilkan itu mungkin tidak selalu benar. Begitu. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan tidak yang tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagian filsafat membagi objek material filsafat itu atas 3 bagian. Yaitu yang pertama ada dalam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat dan hikmah. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri atas 2 kata, philos yang berarti cinta, atau philia yang berarti persahabatan atau tertarik kepada. Dan sophos yang berarti hikmah atau kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran, love of wisdom. Orangnya disebut filsafat, yang dalam bahasa Arab disebut failasuf. Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti falsafa, dengan wazam yang berarti timbangan. Fa'lalah dan fa'lalah dan fi'lal. Dengan demikian, menurut Harun Nasution, kata benda dari falsafah seharusnya falsafah dan filsaf. Pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filsafat adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua itu upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Yang ketiga itu upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan sebagai sumbernya, hakikatnya,
kebahasaannya, dan nilainya. Nah, selanjutnya penyelidikan kritis atas penggadaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Nah, pengertian filsafat secara terminologi itu sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekanannya. Nah, menurut Al-Farabi, seorang filsuf Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, berkata, ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Nah, ini berarti bisa juga kita sebagai suatu disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami dan menyelidiki realitas yang ada di sekitar kita. Nah, filsafat tidak hanya berfokus pada fenomena yang dapat diamati secara langsung, tetapi juga berusaha mengungkap hakikat, makna, dan prinsip-prinsip fundamental di balik eksistensi segala sesuatu. Begitu. Nah, selanjutnya telah disebut di atas bahwa salah satu makna filsafat adalah mengutamakan dan mencintai hikmah. Nah, Ibnu Munsir, penulis kamus standar dalam bahasa Arab, Lisan al-Arabi, menjelaskan bahwa istilah hikmah berarti terhindar dari kerusakan dan kezaliman, karena hikmah adalah ilmu yang sempurna dan bermanfaat. Dan lain halnya dengan Al-Jurjani dalam mendefinisikan kata hikmah adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada menurut kadar kemampuan manusia. Nah, ini berarti makna dari pernyataan itu adalah pentingnya mengejar ilmu dengan kebijaksanaan dan kesadaran akan keterbatasan manusia. Nah, sehingga hasil dari pencarian ilmu dapat dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Nah, pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-ilma, ya'lamu ilman, dengan wazan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti atau memahami benar-benar, seperti ungkapan Asmawi telah memahami pembelajaran di filsafat ilmu. Dalam bahasa Inggris disebut sains dari bahasa Latin scientia atau pengetahuan. Sains mengetahui, sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah episteme. Mulyadi Kartanegara mengatakan bahwa ilmu adalah any organic knowledge. Ilmu dan sains menurutnya tidak berbeda, terutama sebelum abad ke-19, tetapi setelah itu sains lebih terbatas pada bidang-bidang fisik dan indrawi, sedangkan ilmu melampauinya pada bidang-bidang non-fisik seperti metafisika. Nah, adapun beberapa ciri-ciri utama ilmu menurut terminologi antara lain adalah: yang pertama, ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Berbeda dengan iman, yaitu pengetahuan didasarkan atas keyakinan kepada yang gaib dan penghayatan serta pengalaman pribadi. Nah, yang kedua itu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu tidak pernah mengartikan kepingan pengetahuan satu putusan tersendiri. Sebaliknya, ilmu menandakan seluruh kesatuan ide yang mengacu ke objek atau alam objek yang sama dan saling berkaitan secara logis.
Dan yang ketiga, ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap. Nah, berkenan dengan masing-masing penalaran perorangan, sebab ilmu dapat memuat di dalamnya dirinya sendiri hipotesis dan teori-teori yang belum sepenuhnya dimantapkan. Nah, yang keempat, di pihak lain yang sering kali berkaitan dengan konsep ilmu atau pengetahuan ilmiah adalah ide bahwa metode-metode yang berhasil dan hasil-hasil yang terbukti pada dasarnya harus terbuka kepada semua pencari ilmu. Nah, yang kelima, ciri hakiki lainnya dari ilmu ialah metodologi. Nah, sebab kaitan logis yang dicari ilmu tidak dicapai dengan penggabungan tidak teratur dan tidak terarah dari banyak pengamatan dan ide yang terpisah-pisah. Nah, dan yang terakhir atau yang keenam adalah kesatuan setiap ilmu bersumber di dalam kesatuan objeknya. Nah, adapun beberapa definisi ilmu menurut para ahli, diantaranya adalah Ralph Proust dan Ernest van den Haag mengatakan ilmu adalah yang empiris, rasional, umum dan sistematik, dan keempatnya serentak. Nah, keempat karakteristik tersebut serentak karena tidak satupun dari karakteristik itu dapat berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Nah, untuk membentuk dasar ilmu yang kokoh dengan menyadari bahwa ilmu adalah kombinasi dari keempat unsur ini, kita dapat lebih memahami bagaimana ilmu berfungsi serta mencapai tujuan utamanya, seperti memperluas pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia. Nah, adapun perbedaan antara ilmu dan pengetahuan, ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklasifikasi, tersistem dan terukur serta dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Nah, pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun baik mengenai metafisik maupun fisik. Nah, persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaan filsafat dan ilmu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objeknya selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Nah, yang kedua itu keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Nah, yang ketiga itu keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Nah, dan yang keempat keduanya mempunyai metode dan sistem. Nah, yang kelima keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Nah, adapun perbedaan filsafat dan ilmu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu objek material atau lapangan. Filsafat itu bersifat universal atau umum. Nah, yaitu segala sesuatu yang ada, realita, sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus atau empiris. Nah, artinya ilmu hanya berfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak, sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Nah, yang kedua itu objek formal atau sudut pandangan. Filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, dan mendasar. Nah, yang ketiga itu filsafat dilaksanakan dalam suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi kritis dan pengawasan. Nah, yang keempat itu filsafat memuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. Nah,
Sedangkan ilmu bersifat diskursif yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang kelima itu filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak dan mendalam sebagai mendasar atau primary cause. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam. Nah, yang lebih dekat yang sekunder atau secondary cause. Nah, tujuan filsafat ilmu adalah mendalami unsur-unsur pokok ilmu. Nah, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber hakikat dan tujuan ilmu. Nah, yang kedua itu memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Nah, sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Nah, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Nah, yang keempat itu mendorong pada calon ilmuwan dan iluman untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Nah, dan yang terakhir adalah atau yang kelima, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Nah, dengan memahami 5 tujuan tersebut, kita dapat menyadari pentingnya filsafat ilmu. Nah, dalam konteks pengembangan pengetahuan dan penelitian, filsafat ilmu tidak hanya membantu dalam membentuk metodologi dan kerangka berpikir dalam ilmu pengetahuan. Nah, tetapi juga mendidik kita untuk berpikir secara kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan pengetahuan. Kesimpulan bab 1 dari buku ini menjelaskan ruang lingkup filsafat secara umum dengan penekanan pada pentingnya filsafat sebagai dasar bagi ilmu pengetahuan. Nah, filsafat berfungsi sebagai alat untuk mempertanyakan dan merenungkan ide-ide mendasar. Nah, yang ada gilirannya dapat memperkaya pemahaman kita tentang ilmu dan aplikasinya dalam kehidupan. Filsafat ilmu berperan penting dalam membimbing cara kita berpikir dan beroperasi dalam konteks ilmiah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.